PPT gue kelihatan nggak? Ini suara gue kedengeran nggak? Halo. Kelihatan. Oke, mantap. Oke, jadi gue serencana hari ini pengen bahas Mojako gitu sih. Cuman sebelum bahas Mojako mungkin bahas tentang materinya dulu kali ya, biar lebih jelas sedikit. Nah, jadi buat matematika keuangan ini kita kan bahas mengenai financial market atau specifically kita bakal bahas soal financial instruments itu. Misalnya kayak bond, stock, segala macam gitu-gitunya. Nah, in other words, sebenarnya kita bakal bahas tempat di mana people itu buy or sell money. Nah, terus mungkin lo mikir ya kayak kalau orang itu beli atau jual duit, money, terus kayak bayarnya pakai apa? Jawabannya itu pakai duit juga. More money of course in the form of interest. Nah, contohnya gini. Misalnya lo butuh duit $10.000 sekarang. Nah, buat dapetin duit $10.000 itu lo ngeluarin promissory notes yang janjiin lo bakal bayar 12.000 2 tahun lagi. Tapi lo dapat 10.000 sekarang. Nah, selisih dari 10.000 sama 2.000 itulah cost dari lo beli 10.000 sekarang. 2.000-nya itu interestnya itu biaya lo buat value lo selama 2 tahun itu buat dapetin 10.000-nya sekarang. Nah, ini namanya konsep time value of money. Jadi buat dapetin duit sekarang, lo harus bayar sejumlah uang yang lo bisa dapetin, yang lo harus bayar in a certain time period from now on. Nah, ini mungkin contohnya lebih simpel lagi, misalnya gini. Kalau misalnya lo pinjam 10.000 sekarang, lo ngerasa 10.000 sekarang tuh lebih berguna daripada 12.000 2 tahun lagi. Karena lo ngerasa dalam 2 tahun dengan 10.000 itu lo bisa dapet duit lebih banyak. Misalnya kalau buat invest, buat segala macam bisa dapet 3.000 atau bahkan 4.000. Nah, konsepnya sebenarnya begitu. Simpel aja sih sebenarnya. Oke, jadi ini some example. Kalau stock itu borrows money now to fund their businesses. Jadi perusahaan itu ngeluarin equity dalam bentuk saham, dan dalam equity-nya itu dia bakal bayar balik time value. Salah satu bentuk yang quite kompleks sih dari aplikasi. Orang itu bisa beli rumah sekarang, cuman harus bayar lagi interest yang bentuknya itu annuity interest atau periodic interest. Nah, pembayarannya ini jadi cost of borrowing money-nya dia buat beli si rumah itu. Yang terakhir itu bank deposit. Ini juga salah satu bentuk aktualisasi dari time value of money tadi. Misalnya kalau orang naruh deposit di bank, itu bakal dapat interest karena bank itu dapat keuntungan time value of money, di mana dia dapat duit lo sekarang dalam bentuk tabungannya. Tapi sebenarnya minimal banget sih buat pembayaran bank. Jadi sebenarnya nggak terlalu beneficial kalau lo pengen invest ke bank-bank gitu, deposit. Nah, lanjut, sebenarnya penjelasan tadi itu quite oversimplified ya, karena mungkin kalian udah belajar juga nanti ada annuity segala macem. Itu pasti costnya nggak gampang di analyze, nggak gampang di kalian langsung tahu begitu aja. Nah, tugas kita di matkul ini tuh buat ngitung nilai-nilai dari financial instrument itu gimana sih 10 tahun lagi atau mungkin sekarang atau segala macam variasinya itu gimana value-nya nanti. Kenapa? Karena kita pengen tahu gimana sih cara exploit opsi terbaik dari yang kita bisa dapetin di financial market dari berbagai pinjaman dan sebagainya macamnya. Bisa juga buat reduce risk kalau misalnya nanti buat pinjaman. Dan sebenarnya pragmatis aja sih, seorang akuntan itu kan pasti nanti bakal berurusan dengan financial market ya. Kalau mau berurusan dengan itu ya paling dasarnya kita harus bisa tahu value dari bond, dari annuity dan sebagainya macam gitu. Lanjut aja nih ke formulanya. Oh ya, buat paruh satu ini kan kita sebagian besar bahas soal pinjaman ya. Nah, pinjaman itu terdiri dari 3 part, principal atau pokok, pembayaran, sebuah pinjaman itu terdiri dari 2 part utama, yaitu pokok sama interest. Jadi yang lo dapetin sekarang atau lo bayar sekarang namanya pokok, terus nanti di masa depan lo harus bayar atau harus terima interest. Nah, itu konsep time value of money tadi. Simple interest itu simple banget. Jadi pembayaran nanti itu principal kali interest. Bunganya 10% dan waktunya 1 tahun.
Simple discount juga sama, cuman konsepnya dibalik. Jadi bukan lu bayar lebih banyak nanti, tapi lu terima lebih dikit sekarang. Mirip-mirip sama interest, tapi diskon itu lebih tinggi rate-nya. Nanti mungkin waktu bahas soal lebih kelihatan sih. Lanjut ke compound interest. Compound interest itu sama kayak simple, cuman compounded setiap periode. Jadi misalnya kalau 10 tahun, ini misalnya langsung contoh ya. Kalau misalnya lu punya pokok 10.000, 10% interest per tahun PA. Nah, di year 1, 10 ribunya itu jadi 11 ribu. Soalnya lu harus bayar interestnya 1000. Nah, yang beda di year 2 ini jadi 12.100. Kalau misalnya lu simple interest, berarti interestnya juga 1000 lagi. Soalnya 10% kali 10 ribu. Cuman, kalau di compound interest ini lu harus bayar bunga dari bunganya lagi. Makanya namanya compounded, majemuk. Jadi lu harus bayar bunga dari bunga sebelumnya juga. Jadi ini 11.000, 1.100. Nah, ini ada quote kayak kenapa kita harus tahu compound interest gitu. Ini rumusnya sama kayak simple interest, tapi instead of R kali T, ini R pangkat T. Jadi S sama dengan P kali R pangkat T. Compound discount juga sama, instead of 1 min DC pangkat kali T, jadi 1 min DC pangkat T. Oh ya, ini buat tahu rumus lengkapnya, boleh cek Mojako kita ya, ada kumpulan rumus juga. Nah, buat kalian dapetin P, D, N, O, I, atau namanya bisa ganti-ganti, itu pakai aljabar buat manipulasi formula. Nah, ini mungkin keluar juga sih di TS, soalnya suka nggak sesimpel ini formulanya, mungkin ditanyanya I, atau mungkin ditanyanya N, itu bisa pakai manipulasi formula namanya. Nanti dibahas juga di soal. Nah, bentuk kedua dari pinjaman yang paling umum itu namanya annuity, anuitas. Anuitas itu literally artinya tahunan ya, kayak simpelnya gini, anuitas itu pembayaran pinjaman lo yang periodik tapi jumlahnya nggak berubah. Nah, tapi kan kalau misalnya periodenya nambah, kayak compound majemuk tadi kan ya, kalau misalnya periode nambah pasti bunganya juga nambah-nambah terus kan ya. Terus gimana caranya kita bayar itu tetap sama tapi tetap mengikuti prinsip compound interest itu? Nah, jawabannya gampang. Kita ngikutin rumus ini. Jadi annuity itu kita bakal nyari pembayaran yang sama dulu. Misalnya gini, misalnya lo KPR ya, pengen beli rumah harganya 10 juta. Nah, 10 jutanya itu lo bakal bayar 10 tahun. Nah, buat nyari berapa banyak bayarnya itu lo pakai rumus ini, annuity. Annuity sama dengan annuity atau payment sama dengan present value sekarang yang tadi 10 juta dibagi annuity factor ya. Annuity factor itu lebih detailnya gini, cuman basically itu faktor seberapa gede bunganya terhadap present value-nya gitu. Sebenarnya kalau kalian nggak ngerti sekarang nggak apa-apa banget sih, soalnya ini dulu gue juga ya gini bisa dibaca, annuity kayak gini, fair value-nya juga kayak gini. Nah, mungkin kalian lihat kalau sebenarnya rumusnya nggak sekompleks ini. Sebenarnya basic rumusnya cuma PV sama dengan annuity factor kali A. Kalau kalian di jurusan lain, mungkin bukan di akuntansi, ada kelas Nah, ini salah satu yang menurut gue penting banget nih, soalnya nggak cuma di matematika keuangan juga, di AK1 kalau nggak salah juga dibahas ya, annuity schedule. Satu-satu nih kita bahas ya, ini kita ada nomor, periode, repayment, interest, principal, sama principal balance. Yang pertama dulu, kita harus lihat balance prinsipalnya apa, pokoknya berapa. Jadi menurut tabel ini, dia punya utang 10 juta, 10 ribu. Dia punya utang 10 ribu di year 0. Kita masukin rumus, bla bla bla, kita ketemu repaymentnya segini, 2.504. Nah, 2 itu dulu aja, principal balance sama repayment. Habis kita tahu 2 itu, kita masukin kali 8% ya? 8% kali principal 800. Terus dikurang repayment kurang interest, ketemu principal repaid.
Terus prinsipal baru tinggal tahun lalu dikurangin prinsipal repaid. Nah, ketemu ininya segini. Lanjut, kita masukin lagi repaymentnya. Sama, nggak bakal berubah. 2540, lanjutin lagi 8% kali 8.296. Ketemu 600 segini, dikurangin, gitu-gitu terus sampai hasilnya 0. Nah, kalau kalian lihat, annuity itu ternyata lo bayar lebih tinggi daripada pokoknya. Total repaymentnya 12 ribuan, tapi pokok yang lo harus bayar cuma 10 ribu. Nah, ini yang tadi gue bilang, ada interest yang lo harus bayarin, tapi karena kita pakai rumus annuity, repaymentnya tetap nggak berubah-ubah. Oh ya, BTW buat annuity schedule ini sebenarnya bisa pakai Excel, tapi kalau pendek-pendek gini, kayak cuma 5 tahun atau 3 tahun, terus lo harus tulis tangan gitu, menurut gue lebih bagus. Kalau misalnya banyak kayak 8 ya mending pakai Excel sih. Oh ya, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya gue lanjut ya. Nah, kita dana pelunasan itu simpelnya reverse annuity atau annuity yang dibalik. Jadi instead of lu bayar periodic payment buat ngelunasin utang lu dari 10.000 ke 0 tadi, sinking fund itu buat increase your wealth. Jadi bayar periodic payment dari 0 ke 10.000. Ini bisa kelihatan nanti contohnya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini dibalik. Jadi instead of lu paying interest dari beberapa annuity payment lu, sebenarnya lu instead bakal nerima interest karena paymentnya itu diadakan sebelum actually butuhnya. Misalnya kalau annuity itu bayar rumah sekarang terus diangsur setelah lu dapetinnya. Tapi kalau sinking fund kebalik, bayar sekarang terus nanti dapetin rumahnya in the future. Kenapa sih orang itu lebih suka sebenarnya sinking fund itu lebih bagus buat orang-orang karena save money ya. Tapi kenapa orang-orang lebih suka pakai annuity? Jawabannya simpel, karena nggak semua orang tuh punya opportunity atau patience buat nyimpen duit, nabung. Kayak simpelnya nggak semua orang bisa punya duit lah. Makanya ordinary annuity, terus kayak hutang yang bayarnya pakai cicilan itu populer banget. Daripada nyicil sekarang, mending dapat barangnya dulu kan ya. Kayak banyak orang mikir kayak gitu. Nah, ini contohnya sinking fund schedule. Oh ya, ini salah, interest rate-nya di-ignore dulu aja ya, nggak usah dilihat. Sama kayak tadi, kita lihat dulu satu-satu. Kalau tadi kalian lihat, ini kan dibalik ya, dari 10.000 di 0, utang kita 10.000. Tapi kalau sinking fund, duit kita 0. Kayak 0. Itu dulu. Terus kita nyari paymentnya berapa. Oh, ternyata kita cari masukin rumus, ketemunya segini. 2 itu dulu. Nah, baru kita nyari interest. Berapa persen kali previous year amount-nya. Ternyata 0, berarti previous-nya 0. Kita selisihin, ketemu segini, ditambah. Oke, lanjut. Tahun selanjutnya kita masukin lagi payment-nya berapa, interest-nya berapa dari tahun lalu, selisihin, ditambah. Gitu-gitu terus sampai selesai. Nah, kalau dilihat, ada yang menarik nih. Karena total bayar kita lebih rendah daripada pokok yang kita dapetin. Nah, ini yang gue bilang tadi, kita itu earning interest instead of paying interest. Jadi kalau annuity lo bayar lebih banyak buat dapat lebih sedikit. Kalau sinking fund lo bayar lebih dikit buat dapat lebih banyak. Tapi ya harus nunggu 4 tahun dulu buat ini kerealisasi. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aman lah ya. Nah, tadi itu, 2 contoh tadi itu yang disebut normal annuity atau anuitas biasa. Sebenarnya anuitas itu ada banyak banget nih. Yang di buku Pak Budi itu ada 4 yang kita bahas. 4 atau berapa ya? Pokoknya ada beberapa nih. Yang pertama itu annuity due, ada
Annuity due itu kalau tadi anuitas bayarnya di akhir tahun, ini di awal tahun. Bedanya cuman kalau di awal tahun kan berarti tahun pertama nggak ada bunga ya. Berarti perhitungan PV-nya juga harus berubah. Ini juga sebenarnya ditelan aja rumusnya. Kalau nggak mau ngafalin bisa bikin cheat sheet sendiri. PV-nya itu annuity bukan, ini PV-nya 1 minus gini tambah 1 kali PMT. PV value-nya ngikutin ini aja. Delayed annuity, anuitas tapi beberapa tahun lagi. Misalnya lo dapetin mobil sekarang tapi nyicilnya 5 tahun, cuman 5 tahunnya nggak mulai dari sekarang, 5 tahunnya itu 2 tahun lagi. Hitungnya gimana dong? Ini mungkin katanya kompleks banget rumusnya, cuman aslinya simpel banget. Mungkin sekarang belum bayang, tapi nanti dibahas di soal. Soalnya kalau kalian lihat ini juga sebenarnya rumus anuitas doang. Rumus anuitas dibagi ini, dibagi 1 plus I pangkat tahunnya berapa. Growing annuity itu kalau misalnya di beberapa tahun pertama ada berapa growth rate, nah pakai rumus ini. Variable annuity kalau misalnya ngikutin arithmetic series, misalnya tahun pertama growth-nya berapa, tahun kedua growth-nya berapa, terus kayak beberapa tahun lagi growth-nya berapa, nah pakai rumus ini. Jujur buat variable annuity itu nggak banyak, kalau nggak salah nggak banyak keluar di UTS gitu sih. Cuman kalau kalian pengen banget belajar, gue saranin buat latihan soalnya itu dari buku-bukunya Pak Budi itu, soalnya lumayan banyak nih bahasannya soal variable annuity. Nah, kita lanjut ke perpetuity. Perpetuity itu basically anuitas tapi nggak berakhir, anuitas yang forever. Anuitas forever itu sebenarnya nggak ada contohnya ya di dunia nyata. Mungkin yang paling dekat kita ada contohnya itu kayak dana pensiun gitu. Tapi kan dana pensiun nggak forever gitu ya, paling cuma berapa tahun, dan true dana pensiun yang sampai lo meninggal itu nggak banyak. Oke, jadi rumusnya gini, ada simple perpetuity, growing perpetuity, sama perpetuity due. Simple dulu, PV-nya A per I. Jadi annuity payment per interest rate-nya. Ini sebenarnya simple banget rumusnya, tapi kalau kalian pengen tahu lebih jauh, basically jadi kalau misalnya ada rate-nya per tahun, kalau misalnya 8% jadi 8 juta. Ya, 800.000 tahun pertama, 800.000 tahun seterusnya gitu-gitu terus. Jadi basically A-nya itu cuman nilai nominal dari interest rate-nya. Kita udah ketemu PV A per I, terus kita nyari lagi growing perpetuity-nya. Sama tapi I-nya minus G. Ini rumus buat perpetuity due, PV due. Kita nyari A per I tambah A. Ini kalau misalnya perpetuitasnya dimulainya pada periode pertama, di awal periode. Nah, sampai sini ada mau nanya nggak? Oke, gue cepet aja ya soalnya mau bahas soal juga. Selanjutnya itu ada yang namanya bonds atau obligation. Ini kalau nggak salah dibahas di AK juga ya. Pokoknya bond itu financial instrument yang tradable di market. Jadi kalau utang tuh biasanya nggak tradable, bonds itu tradable. Misalnya gini, lo punya perusahaan terbitin bond 10 juta. Nah, 10 jutanya itu basically dia ngutang yang harus dibayar periodik. Bayar periodik itu namanya kupon. Nah, tapi janji buat bayar ini bisa ditukar ke orang lain. Jadi misalnya awalnya buat si A bisa jual ke B, B-nya itu bisa jual ke pasar, terus nanti dibeli sama si C dan berbagai macam. Nah, yang bikin bond unik itu
traded at 105, traded at 95. 105 itu artinya harga pasar itu di atas dari harga nominalnya. Misalnya bond itu nilainya 10 juta, tapi di pasar di juta. Kenapa sih bisa berubah gini? Simple, lebih tinggi dari market price kalau interest rate-nya lebih tinggi daripada market price. Bond itu 10 juta tapi kuponnya 8%. Sementara di pasar bond 10 juta lain kuponnya cuma 7%. Nah, berarti lebih mahal. Dibalik juga berlaku. Sebenarnya gitu aja sih buat bond. Return dari sebuah bond itu disebut yield. Kalau tadi sebutannya interest atau apa, ini sebutannya yield. Ini ada beberapa koleksi rumus buat bond. Ada PV, rumusnya ini bisa dilihat. Itu bakal kita lihat harga kotor sama harga, pokoknya ada perbandingan harga-harga gitu sih, nanti bisa dicek. Ini ada current yield itu penulisan rumus yang tadi, berarti kupon per harga obligasi pembayaran tahunannya. Ini rumus YTSC sama rumus YTM sebenarnya sama aja. Ini buat nyari berapa sih besar yield sebuah bond totalnya. Buat pemaparannya gitu aja dulu. Sebelum gue lanjut bahas soal, ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, gue stop share dulu ya. Oke, gue bakal bahas soal Mojako. Ini bisa kalian akses juga ya di bit.ly Mojako 2 atau website SPA. Kita mulai problem pertama. Ini problemnya gini. Jadi si Osada Construction ini engage in construction sector, ini nggak penting. Jadi sebenarnya si Osada Construction ini butuh duit 500.000 buat beli suatu hal. Ini di kasus ini heavy machinery equipment. Nah, 500-nya ribunya itu harus dia pinjem dari third party, dari orang lain. Nah, sebenarnya dia nggak cuma punya satu opsi, dia punya dua opsi buat pinjem. Dia either bisa pinjem dari SPA Bank yang interestnya segini, atau dari FVB Bank yang interestnya segini. Kita bakal lihat satu-satu. Pertanyaannya, pilihan mana sih yang paling menguntungkan buat si Usada Construction tadi? Dengan syarat, kalau A 5 year loan period, kalau B 10 year loan period. Pertama kita harus identifikasi dulu nih soalnya tentang apa. Ini ternyata soalnya tentang simple interest, karena interestnya itu katanya simple interest sama ada set of time-nya, first 3 years atau remaining years, terus ada berapa loan period-nya. Kita dokumentasiin yang diketahuinya apa, pokoknya 500.000. Terus buat opsi 1 ada 2 interest rate. Yang pertama itu 3 tahun pertama, sama yang kedua terakhir. 3 tahun pertama 15%, sisanya 10% kita tulis. Terus buat yang FEB nggak ada syarat-syaratan, pokoknya interestnya ya 12% aja konstan. Kita tulis lagi 12%. Terus kita tulis lagi periodenya. Kalau yang A 5 tahun, kalau yang B 10 tahun. Kita bisa langsung masukin aja nih buat nyari yang ditanya kan FV-nya ya. Yaudah kita langsung bisa nyari FV-nya. FV-nya itu pokok tambah interest. Karena simple interest, pokoknya itu nggak bakal berubah-ubah, jadi langsung aja kita masukin 500.000. Nah, ini buat nyari rumus interestnya, PRT. Jadi
ketemunya segini kalau kalian masukin Excel. Terus kalau FEB Bank, ini simpel banget, tinggal masukin PRT buat 12%-nya. Pokoknya 500.000 kali 12% kali waktunya 5 tahun, ketemunya segini. Kita bandingin, oh ternyata FV paling rendah. Ini salah tulis ya. Ini lowest ya guys, sorry banget, bukan biggest, lowest. Jadi lowest FFV-nya itu buat dari FEB Bank. Jadi kita ngambil yang option 2. Nah, tapi kalau option B kita masukin rumus yang sama, buat 10 tahun ternyata lebih untung si SPA Bank. Jadinya kita bakal pilih yang SPA Bank. Itu buat nomor 1. Ada yang mau nanya nggak? Oh iya, buat soal ini sebenarnya buat semua soal matkul gitu benar-benar harus diperhatiin kata-katanya gitu sih, soalnya suka misleading gitu, kayak jebakan-jebakan jahat dosen. Oke, gue lanjut nomor 2. Pendek banget nih soalnya, tapi kayaknya hitungannya nggak pendek. Mr. Gojo issues 90 day 50%. Si Gojo ini nge-publish note harganya 20.000 dengan interest 15%, periodenya 90 hari. Kita harus nyari tahu kalau 30 hari sebelum maturity dia itu dijual dengan discount rate segini, berapa sih note value-nya itu segitu. Oke, jadi kita bisa bikin mana ya? Oke, gue jelasin aja ya. Kalau kurang jelas, tolong tanya-tanya gue lagi. Jadi di suatu note itu ada periode pembayaran awal, periode dia dibayar, dirilis, dibayar, sama periode dia dijual. Dirilis itu 20.000 nilainya. Waktu dibayar 20.000 tambah interest. Nah, kita harus nyari tahu dijualnya itu tahu nilai waktu dibayar berapa, terus kita bisa nyari selisihnya antara dijual sama dibayar. Kita kurangin, ketemu yang dijual berapa. Kita nyari dulu nilai waktu dibayarnya pakai rumus P kali 1 plus R TA. Kita masukin 20.000 ditambah 1 plus R-nya dikali T-nya. T-nya itu kita harus tahu karena interest rate-nya dihitung dalam PA per annum, berarti kita bagi jadi per 90 hari. 0,15 kali 90 per 365. Kita kali ketemu nilainya segini. Terus kita nyari nilai pas dijualnya. Nilai pas dijual itu masukin rumus ini P kali 1 min D kali TB. Ini rumus diskon biasa kalau kalian masih ingat tadi di PPT. Ini pakai rumus fair value simple interest. Ini pakai rumus present value simple discount. Kita masukin P-nya segini yang dimasukin tadi dikali ini rumusnya, dimasukin ketemu segini. Nah, ternyata nilai waktu dijual ini segini. Jadi dia ngejual segini buat dapetin 30 hari sebelumnya buat dapetin 20.415. Ada yang mau nanya nggak? Sorry banget guys kalau kurang jelas tanyain aja ya. Oke, gue lanjut ya.
Oke, problem 3. Si Arif ini menang lotre, ada undian, terus ternyata undian itu boleh milih. Either dia dapat 150.000 sekarang, atau dia dapetin 40.000 sekarang sama 30.000 per tahun buat 5 tahun ke depan, dari tahun pertama sampai ke 5. Kalau misalnya interest rate-nya itu 12% dan compounded monthly, kira-kira pilihan apa sih yang harus diambil sama Arif? Oke, jadi kan ini ada dua opsi ya. Kita lihat dulu fair value dari masing-masing opsinya. Present value-nya dari masing-masing opsinya. Jadi kita tulis dulu. Pertama kita balik lagi nyari tipenya. Karena ini katanya compound interest, compounded monthly, berarti tipenya itu kita pakai rumus-rumus compound interest. Kita tulis diketahuinya apa, rate-nya itu 12%, terus kita bisa nyari selanjutnya. Nah, sebelum kalian mulai ngerjain, important things to note, interest rate-nya itu bervariasi banget. Kalau dua soal terakhir itu interest rate-nya sama per annum atau per tahun, nanti di ujian bisa jadi bukan per tahun tapi per bulan atau per semi annual, per semester atau sebagainya macamnya. Nah, paling gampang tuh di-convert dulu per tahun pakai rumus ini. J1 sama dengan ini, kebaca nggak ya? 1 plus I per M pangkat M min 1. Jadi setelah kalian convert ketemunya segini. Oh ya, tambahan aja. Jadi interest rate itu bisa ditulis kayak gini, J1, J12 atau J6 itu basically sama. J1 itu artinya 1 kali per tahun compoundednya. J12 artinya 12 kali per tahun. J6 itu artinya 6 kali per tahun. Berarti kalau misalnya ini 12 compounded monthly kan 12 kali per tahun, berarti itu J12. Ternyata J12-nya 12%. Nah, dari 12% ini kita harus convert dulu ke J1. Nah, kenapa sih kita harus convert gini? Sebenarnya biar setara aja sih, soalnya kan kita mau kebandingin banyak interest ya, banyak pinjaman, dan belum tentu semuanya compounded monthly. Jadinya kita biar sama, kita setarain jadi per tahun berapa. Oke, udah ketemu J1 nya berapa, kita langsung aja ngitung option 1 fair value berapa. Option 1 karena nggak ada, ini kan bukan pinjaman ya, option 1 nggak ada unsur rate, nggak ada unsur interest segala macam, berarti literally tinggal present value 150.000. Nah, buat yang kedua kita harus ngitung nih present value dari setiap pembayarannya. Di tahun 0 kita dapat 40.000, itu sekarang. Di tahun 1 kita dapat 30.000, tahun kedua segitu terus sampai tahun 2 30.000. Nah, kita harus nyari present value dari semua ini. Semua ini tuh kalian bisa nyari dengan mengalihkan nilai dari per tahunnya itu jadi nilai present value-nya. Misalnya gini, kalau di tahun 0 present value-nya sama dengan, di tahun 0 itu present value-nya sama dengan future value-nya, karena nggak ada interest, nggak ada unsur waktu, nggak ada pajak yang lo harus bayar. Tapi di tahun terus-terusnya pasti lebih rendah present value-nya daripada future value-nya. Konsepnya gini, 30.000 rupiah 5 tahun lagi itu cuman bernilai 16.000 karena ada risk dia nggak bayar atau ada segala macamnya. Selisihnya itu interest-nya. Buat nyari ini kita harus nyari rumusnya. Oke, jadi buat present value pakai rumus present value biasa. Segini. Oke, jadi ternyata buat 5 tahun ini present value kita cuma senilai 146.346. Ini lebih dikit daripada present value dari kalau kita pilih option 1. Makanya dapat disimpulkan kita harus pilih yang option A aja, soalnya lebih
Kita milih option A aja soalnya lebih tinggi nilainya buat present value kita. Sampai sini udah mau nanya nggak? Jadi to sum it up, kita nyari future value-nya, dijelasin berapa tahun, berapa aja cash flow-nya. Terus kita nyari present value dari setiap cash flow-nya. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, terus di total. Itu buat nyari present value dari pembayaran per tahun ini. Ini bisa juga kalau kan pakai variable annuity, tapi ribet banget, mendingan kayak gini aja langsung. Lanjut ke nomor 4. Mr. Erwin wants to buy a new house. Ini dia butuh pokok 135.000. Buat memenuhi pokoknya itu dia harus minjem. Dia butuh beli new house for 135.000. Nah, buat beli new house-nya itu dia milih paying it off in installments. Artinya dia bakal bayar cicilan buat beli rumah yang seharga 135.000 itu. Nah, kata kuncinya di situ ini installments, cicilan. Berarti kita tipenya ordinary annuity. Karena installment itu kan bentuknya fix ya paymentnya. Berarti itu bener-bener udah anuitas banget nih. Nah, tapi nggak cuma gitu, ada syaratnya. Dia harus prepare down payment 20% dari harga rumahnya. Interest rate-nya segini. Oke, kita langsung masukin aja informasi yang ada. Price-nya segini. Terus DP-nya, down payment-nya 20% dari segini. Berarti 20% kali price-nya 27.000. Nah, baru dikurangin ketemu PV-nya. Jadi ini benar-benar utang yang kita harus bayar. Jadi utang kita nggak 135.000, utang kita cuma 108.000. Soalnya kita udah bayar down payment yang udah dibayar. Nah, berarti utang kita ketemu segini, N-nya segini, I-nya tadi yang gue bilang di convert dulu dari J12 ke J1 pakai rumus yang tadi. Oh enggak, ini nggak harus di convert karena kita ngitungnya per bulan. Berarti kita convert ke interest rate per bulan. Jadi setiap kali kita mau ngerjain soal, kita harus cocokin sama pembayarannya gimana. Kalau misalnya ini per tahun, kita ubah ke per tahun atau J1. Kalau per bulan, kita ubah ke per bulan gitu. Kayak gini misalnya. J12 15%, berarti setahun itu 15. Sama Mr. Erwin each month. Berarti kita nanya berapa sih harga installmentnya. Pakai rumus kita masukin PV per annuity factor. Kayak gini. 1 minus 1 plus 0,0125 pangkat minus 60 per 0,0125. Ketemunya segini. Nah, buat ngecek juga, bisa juga pakai Excel. Pakai rumus ini, PMT. PMT itu payment. Bisa nyari payment, masukin rate-nya berapa, number of period-nya berapa, present value berapa. Cing nih, berarti cara manual kita benar. Oke, nomor A selesai. Kita lanjut ke nomor B. Yang ditanya, berapa sih pokoknya si Erwin setelah di akhir tahun pertama? Setelah di akhir tahun pertama, artinya udah 12 bulan. Berarti dia udah bayar cicilan 12 kali. Makanya kita nyari present value dari remaining payment period-nya, dari 48 bulan sisanya. Pakai rumus PV biasa, ketemunya segini. 1 minus rumus biasa dikali A, ketemunya 92.000. Kita cek lagi pakai Excel, pakai rumus PV, masukin rate, number of period, payment of period, ketemunya juga sama segini. Nah, ini kan udah sama ya, berarti jawaban kita bener nih. 108.000 kita. Oke, lanjut dulu. Ini sorry motong. Gue lanjut C. Yang C itu
berapa sih prinsipal yang di repaid. Jadi di awal tahun kita punya 108.000, di akhir tahun pertama kita punya 92.000. Nah, berarti ada porsi yang kita bayarkan ya. Berarti selama setahun itu kita bayar sebanyak selisihnya itu. Kalau itu yang namanya kita pokok yang kita bayar. Nah, itu kita juga bisa cari, kalau itu salah satu cara buat nyari pembayaran pokok nih yang bisa ditanyain. Nah, tapi kalau misalnya di second year ini kan capek ya, kita harus nyari satu-satu. Makanya kita ngikutin cara yang tadi. sorry gue jelas nggak jelasinnya ya? Pokoknya sebenarnya caranya sama. Kita nyari PVA-nya berapa buat remaining periodnya 36, soalnya dikurangi 12 lagi, 48 kurangi 12, 36. Terus kita selisihin dari 92.000 dikurangin 74.000. Pokok tahun lalu dikurangin pokok tahun ini. Itu pembayaran pokok selama setahun itu. Ketemunya segini, 18.000. Jadi selama tahun kedua dia ngebayar 18.000 utangnya yang dia harus bayar, atau pokok utangnya. Nah, yang D, kita harus nyari juga nih. Kita udah tahu interest pokoknya dibayar berapa, kita harus nyari interestnya dibayar berapa. Nah, ingat, setiap kalau pinjaman itu intinya terbagi dari dua part, pokok tambah interest. Berarti suatu pembayaran suatu pembayaran cicilan investment, naturally ada bagian prinsipalnya, ada bagian interestnya. Kita prinsipalnya udah tahu 18.000. Karena kita udah tahu pembayarannya segini, terus pembayaran pokoknya segini, berarti kita tinggal selisihin aja. Kita selisihin, ketemunya segini. Nih. Terus bayar total $30.000. Dari $30.000 itu 18.000 buat pokok, 12.000 buat interest. Begitu konsepnya. Ya sebenarnya gitu aja. Soal 5. Pertanyaannya gini, Miss White membayar installment atau cicilan, ini kata kuncinya lagi, installment berarti annuity, membayar $750 per bulan cicilan buat beli mobil baru. Mobilnya itu atau pokoknya itu seharga $35.000 dan first payment-nya today. Nah, ini kata kunci juga nih, first payment-nya today. Artinya anuitasnya itu annuity due karena kita bayar di awal periode. Pertanyaannya, kalau misalnya dibayar itu per bulan selama 5 tahun ke depan, berapa sih interest rate-nya? Oke, jadi kalau soal sebelumnya kita udah tahu interest rate-nya berapa, terus kita udah tahu periode berapa, kita tinggal nyari payment-nya. Kan oke, salah satu dulu. Tip N-nya N per bulan. Ingat, ini soalnya pace-nya itu every month, tapi N yang diketahuinya 5 tahun, berarti kita harus convert dulu 5 tahun sebenarnya 60 bulan. Oke, buat nyari interpolation ada 3 step. Step pertama itu misalnya interest rate-nya itu 12%. Kalau 12% masukin rumus, ternyata PVD-nya berapa sih? Oh, ternyata segini. Kalau misalnya 10%, PVD-nya berapa sih? Oh, segini. Nah, terus lo harus tahu nebaknya itu angkanya berapa gimana?
eksperimen sih sebenarnya, tapi intinya gini, lo harus nyari angka yang deket sama PV yang harus dibayar 35.000. Lo harus nyari satu yang di bawah PV-nya, satu yang di atasnya. Ternyata kalau kita masukin 12%, PV due-nya 34.000. Ternyata kalau kita masukin 10%, PV-nya 35.000. Udah lengkap nih, ada satu di bawah, satu di atas. Berarti step 1 sama step 2 udah lengkap. Berarti tinggal kita interpolasiin. Nah, nanti kalau lo sering latihan, biasanya lancar nih, kayak bisa nebak, oh ini kira-kira kalau 12% di bawah nih, atau kalau 10% di atas nih, itu udah bisa nebak-nebak. R-nya 12% itu tadi 34.000, 10% 35.000. Nah, ini ada PV 35.000, tapi kita nggak tahu R-nya berapa. Ini mau kita cari. Caranya itu simple. Kita masukin 12% minus X per 12% minus 10%. Jadi yang atas minus X per yang atas minus yang bawah. PVD-nya juga sama. Minus X per 12% minus 10%. 34.000 minus 35.000. Kita kurang-kurangin, ketemunya segini. 3946,56 per 1539. Kita bagi lagi, ketemunya segini. Nah, terus kalau udah segini, kita bisa kali silang. Yang bawah kan 12%, kurang 10% jadi 2%. Kita kaliin, ketemunya segini. Berarti kan tinggal sisa pembilangnya aja ya, 12% minus X. Kalau udah sini, kita tinggal eliminasi aja pakai aljabar. Ternyata habis kita kurang-kurangin, ketemu X-nya segini, 1,08. 0,108, berarti 10,8%. Ini kita kan pakai interpolasi ya, tapi sebenarnya bisa juga pakai Excel, pakai rumus ini, rate, number of period, payment of period, present value, sama future value. Sama kayak tadi, cuman bedanya ini. Di akhir itu, ini kan ada yang namanya end or beginning ya. Ini nilainya either 0 atau 1. Kalau 0 berarti anuitas biasa, kalau 1 annuity due, berarti dibayar di beginningnya. Ini karena kita annuity due, kita pakai 1, bedanya cuma itu aja. Terus ketemu deh interestnya segini. Oh, ternyata sama, berarti benar. Nah, itu kita harus convert ke J1, balik lagi. Masukin rumus, ternyata ketemunya segini. 11,32%. Kayak yang tadi ya rumusnya, gitu. Kalau N itu lebih besar dari 1. Berarti J1 itu pasti lebih gede daripada J2 atau J3 atau sebagai macamnya. Karena naturally, karena setahun itu di-compounded lebih dari sekali kan ya. Berarti interestnya lebih banyak daripada kalau cuma di-compounded sekali. Nah, yang kedua, ini yang menurut gue penting banget. Interpolation itu nggak precise. Jadi, semakin jauh nilai R lo dari X-nya, semakin gede juga, semakin jauh juga nilai aslinya sama nilai sebenarnya. Nih, misalnya langsung kasih contoh ya. Nih, kalau kalian lihat, tadi itu sebenarnya beda. Interpolation-nya nggak sama yang menggunakan Excel. Aslinya rate dia segini, tapi kita pakai interpolation segini. Kenapa bisa gini? Karena ya tadi interpolation itu nggak precise. Jadi semakin jauh angka lo dari X semakin gede juga beda ini. Misalnya kalau di 14% terus di 8%, pasti angkanya lebih jauh lagi dari segini. Nah, moral of the story, gue jelasin ini tuh, ini usahain R itu sedekat mungkin sama X ya. Berarti PV-nya usahain sedekat mungkin sama 35.000. Semakin dekat kalian pakainya, semakin bener juga hasil
Oke, ada yang mau nanya nggak? Oke, gue lanjut ya. Pertanyaan 6 nih. A company punya long term debt of 120.000. Sebenarnya debt-nya itu to ensure the availability of funds, dia itu perusahaannya nggak yakin punya duit buat bayar debt-nya ini, makanya dia itu harus bikin sinking fund yang tadi gue jelasin dalam bentuk annual deposit buat selama 6 tahun starting today, berarti due. Dia itu form sinking fund dari sekarang sampai 6 tahun lagi. Nah, itu sinking fund-nya interest rate-nya 90%. Nah, mengetahui hal itu, berapa banyak uang sih yang harus di deposit each year? Nah, kita pakai rumus biasa. Pertama kita cari dulu tipenya annuity due, soalnya kata kuncinya ini. Sinking fund berarti annuity, sama starting today. Starting today itu berarti awal tahun, berarti annuity due. Kita udah tahu itu, kita masukin informasi yang diketahui. FV-nya 120.000, M-nya 6, I-nya 9%. Terus kita masukin rumusnya. Yang ditanya kan how annuity due, kita nyari A-nya. Jadi kita tahu N-nya, kita tahu I-nya, kita tahu fair value-nya. Berarti kita ubah-ubah jadi A sama dengan ketemunya segini. Nah, buat jaga-jaga juga kita pakai rumus nih, kita nyari PMT. PMT buat annuity due. Ternyata hasilnya sama, berarti jawaban kita benar. Oh ya, bedanya ini kan kita nyari fair value ya, berarti present value-nya kita ganti 0, future value-nya kita masukin yang kita ketahui. Kita segini. Itu pendek banget sih sebenarnya. Kalau ada yang mau nanya, tanya aja guys. Kalau misalnya agak lost gitu nggak apa-apa tanya, soalnya takutnya kalau nggak tanya sekarang nggak ngerti gitu buat materialnya. Tapi kalau mau PC gue, oke, ini problem 7. An investment. Oke, jadi ada perusahaan namanya Watson Industries. Dia nawarin cash flow. Jadi kalau lo invest di Watson Industries dapat duit 35.000 per tahun dari tahun 2023 atau a year from now selamanya. Nah, ini ada dua kondisi nih. Kalau misalnya yang pertama, kalau cash flow-nya itu ternyata gross 6% per year selamanya. Oh, berarti perpetuity. Terus ada discount rate-nya itu 8%. Oke, jadi interest rate-nya 8%, growth rate-nya 6%. Ini kita catat dulu. Terus yang B, option-nya growth rate-nya 6%. Terus interest rate-nya juga 8%. Cuman bedanya, kalau yang A, growth-nya itu per year forever dari tahun... Nah, berarti yang A itu kan karena dia grow-nya itu per year forever, terus nggak ada time limitnya, berarti itu growing perpetuity. Sementara yang B, karena dia itu di tahun 0 nggak ada cash flow-nya, soalnya dia kan belum dapet apa-apa ya.
Di tahun pertama dia dapat 35.000. Tahun 2023. Tahun 2024 dia juga dapat 35.000. Kenapa? Karena katanya growth-nya itu cuman dari tahun 2027. Berarti dari awal sampai 2026 nggak ada. 35.000 sampai tahun 2026. Baru di tahun kelima naik 6% growth-nya. Cash flow-nya growth 6%. Jadi 37 100 2008. Kan ya kalau kita nyari semuanya, berarti kita nyari 2 part, buat yang 4 tahun pertama sama buat 5 tahun seterusnya. Buat 4 tahun pertama sama kayak nomor 2 tadi, kita nyari present value dari setiap cash flow-nya. Di tahun pertama masukin rumus, ketemunya segini, buat interest rate 8%, tahun kedua kayak gini, tahun ketiga kayak gini, tahun keempat kayak gini, kita total. Jadi buat PV 4 tahun pertama, buat PV 4 tahun pertama segini. Habis itu kita nyari PV buat 5 tahun ke depan. Jadi kan utang itu dari 2023 sampai selamanya. Kita baru nyari yang 2023 sampai 2026. Kita sisa 2027 sampai selamanya itu. Nah, buat nyarinya itu kita pakai rumus ini. PV buat annuity perpetuity, growing perpetuity. Kita masukin A per $1.855.000. Habis kita ketemu, kita bisa ini kan PV buat year 4-nya ya. Kita harus convert dulu ke PV ke year 0. Kalau tadi masih ingat di rumusnya, basically buat PV delayed annuity itu PV year sekarang dijadiin PV ke year 0. Dijadiin PV year 0 itu simple, tinggal PV year 4 dibagi 1 plus interest rate-nya di compounded selama 4 tahun. Ini rumusnya. Gimana ya, gue nggak bisa jelasin mendalam banget sih, tapi pokoknya ditelan dulu aja. Pokoknya rumusnya gini, 1 plus interest rate-nya pangkat 4, soalnya 4 tahun compounded-nya, ketemunya segini. Oke, kita udah tahu buat year 5 ke atas, kita udah tahu 1 buat keempat, kita tinggal totalin, ketemunya segini. Oh, jadi total dari si opsi A-nya itu present value-nya $1.400.000 ini. Oke, itu buat PVA. Buat yang PVB, kita harus tahu ini informasinya. Growth-nya 6%, N-nya itu 4 tahun. Jadi dari 2023 sampai 2026. R-nya itu 8%. Ini ada rumus, jadi bisa langsung dimasukin aja. PV-nya itu A per I minus G dikali 1 minus 1 plus G pangkat N per 1 plus I pangkat N. Ini tuh rumusnya kita tahu nih PV-nya mana yang bisa dipilih. Buat yang A PV-nya 1.400.000, yang B PV-nya 126. Nah, kelihatan banget kan ini dua beda banget, padahal mirip banget nih. Bedanya itu dari perpetuity-nya itu. Sebuah perpetuity biasanya nilainya gede banget dibandingin annuity. Soalnya kan selamanya ya dapetnya. Kayak gitu. Gimana? Ini buat nomor 7. Oh, kalau suara gue kurang jelas, kasih tau gue aja ya guys. Oke, gue lanjut nomor 8.
Nah, personally buat gue nomor 6 sama nomor 7 itu yang paling ribet sih, soalnya harus hafalin banyak rumus. Nah, buat nomor 8 ini sebenarnya simpel banget. Jadi lo pengen punya 200.000 in 3 years yang tadi. Uh, pengen punya fair value sebanyak 200.000 in 3 years. Karena itu, lo bakal deposit equal amount of money into equity mutual fund. Ini fancy word doang, pokoknya artinya ini sinking fund. Lo bakal ngedeposit uang ke sinking fund setiap bulan, mulai dari 1 bulan ke depan, dan waktunya itu selama 3 tahun. Kalau rate-nya itu J12 6%, ditanyain gini, kita harus bikin tabel sinking fund schedule buat 6 deposit pertama. Yang B, kita harus bikin tabel sinking fund schedule 6 deposit pertama kalau udah bayar DP 20%. Oke, kita tulis dulu informasi yang kita ketahuin. FV-nya 200.000, N-nya 3. 3 tahun kita convert per bulan jadi 36, I-nya 6%. Di-convert jadi 0,5% per bulan. Oke deh, jadi caranya sama kayak tadi. Pertama kita cari tahu dulu A-nya berapa. A-nya masukin rumus, fair value per annuity factornya kita segini. Bisa juga pakai Excel. Nah, habis itu kita balik lagi yang tadi. Kita masukin dulu, kalau sinking fund ending balance-nya 0, kita bikinnya month, deposit, periodic, ending balance. Ending balance-nya itu 0 dulu di tahun 0, soalnya kita belum punya apa-apa. Terus di tahun pertama masukin deposit A-nya 5.084 tadi. 2 ini udah masuk, berarti udah aman. Habis itu kita nyari interest-nya berapa. Interest rate ini 0,5% kali previous ending balance. Karena ini 0 berarti 0. Terus kita cari selisihnya. Oh, ternyata nggak ada selisihnya. Ya udah, berarti tinggal ending balance-nya full ditambah. Oke, jadi selama tahun pertama ending balance kita naik, jadi dari 0 selisihin yang ini dikurang ini, terus ditambah sama yang sebelumnya. Ketemunya segini. Ngulang-ngulangin terus, nanti ketemu sampai hasilnya itu 200.000. Soalnya kita butuh duit 200.000. Ini kan 36 bulan ya, jadi ternyata di bulan ke-36 bener nih kita hasil akhirnya 200.000. Berarti itu growing sinking fund schedule kita udah benar. Nah, karena yang ditanya cuma 6 bulan pertama, jadi sebenarnya nggak usah sampai bawah sini. Bisa juga pakai rumus, depositnya pasti segini, sementara interest itu pasti interest rate kali ending balance sebelumnya. Nanti kalian tinggal drag ke bawah, nanti ketemu hasilnya berapa. Itu buat yang A. Kalau yang B sama aja kita caranya, cuman bedanya FV-nya lebih rendah soalnya kita udah bayar DP 20%. Jadi 200.000 kali 80%, soalnya yang harus kita utangin cuma 80%-nya. Kita masukin rumus, ketemu A-nya segini. Cara yang sama, ending balance-nya 0, depositnya 4.067. Terus interest-nya rate-nya 0, karena masih belum ada ending balance, selisihnya kita tambahin segini jadinya, 4.067. Lanjut tahun kedua, masukin depositnya ini tadi 4.067, cari interest-nya dikali tahun sebelumnya, selisihin, terus ditambah, hasilnya segini. Gitu-gitu terus sampai tahun ketiga atau bulan ke-36. Bener nih, ketemunya 160.000. Berarti schedule annuity kita benar. Nah, itu kalau tahun gua jujur gue jangan
jangan lupa kalau periodenya itu nggak sampai 36 ya, ngikutin soalnya nanti. Lebih cepet kalau misalnya banyak gini pakai Excel. Kalau nggak ada, dua salah lagi nih guys. Bear with me buat nomor 9. Oke, nomor 9, yang entrepreneur buys a shop house dan bayar dia harus beli shop house tapi harga shop house itu 1 juta dolar. Karena dia nggak punya duit sekarang, dia bakal nyicil 10 tahun ke depan. Diminta kita itu harus bikin amortization schedule nih buat first pay. Oke, jadi kita diminta bikin amortization schedule ketika kalau A, first payment is today, kalau B, first payment is in 1 year. Oke, jadi pertama kita nyari tipenya dulu. Tipenya itu amortization schedule. Kata kuncinya paid in installment sama kita dapat shop house sekarang. Berarti ini amortization bukan sinking fund. Oke, kita udah tahu kalau itu amortization schedule, kita tulis lagi informasi yang kita tahu. PV-nya 1 juta, M-nya 10, J12-nya 14%, dan sebagainya. First step, kita harus ubah J12-nya ke interest rate per periodenya. Karena ini periodenya per tahun, installment of the year, kita ubah J12-nya ke J1, pakai rumus yang tadi. Pakai rumus ini ternyata ketemu J1-nya 14,93%. Oke, kita udah ketemu J1-nya 14,93%. Kita bisa mulai kerja ini. Oke, buat yang A, apa sih dimintanya? First payment is today. Kalau first payment is today berarti yang tadi annuity due. Berarti anuitasnya itu dibayar mulai dari awal periode. Kalau dibayar dari awal periode berarti otomatis periode bayar itu enggak 10 tahun depan. Jadi nah itu dulu. Berarti kita udah tahu those basic information. Kita lanjut ke step 2 dari bikin schedule-schedulean. Kita harus nyari A-nya. A-nya dari rumus ini rumus buat amortization schedule due, ketemunya segini. Kita masukin ternyata ketemunya 172.000. Kita juga bisa nyari pakai Excel. PMT-nya ketemunya segini juga. Oke, udah sama. Nah, lanjut kita lanjut ke bikin schedule. Ada year, payment, interest, amortization, principal balance. Oke, dari principal balance dulu. Kita punya utang 1 juta dolar. Aku tulis ya, 1 juta. 1 juta dolar. Nah, di 1 juta dolar itu kita bayar di tahun 0 A-nya berapa? 172 juta. Interestnya belum ada, soalnya selisihnya ketemu amortization segini, dikurangin. Jadi kebalikannya sinking fund, kita bakal ngurangin. Dari 1 juta dikurangin segini, ketemunya segini. Lanjut, kita masukin paymentnya berapa buat tahun pertama. Interestnya, berarti interest rate kali ending balance. Terus kita ini dikurangin ini, ketemunya ini. Ending balance tahun sebelumnya dikurangin amortization, ketemunya ending balance tahun ini. Kita ulang-ulangin terus payment, interest, amortization gitu-gitu terus per tahun. Nah, nanti tahun ke-9 hasilnya 0. Kalau gini berarti cara kalian benar, jawabannya udah benar.
Kalau yang B, first payment is in 1 year. Nah ini lebih gampang, soalnya ini anuitas biasa. N-nya N biasa aja 10, PV-nya 1 juta, J12-nya tetap di convert. Kita nyari A-nya, ketemu 198.000. Pakai Excel juga 198.000. Oke, kita bikin year, payment, interest, amortization, principal balance. Kita tulis dulu principal balance tahun 0, 1 juta. Karena kita anuitas biasa, jadi jadi pembayarannya bukan di tahun 0 pertama, kita pembayarannya di tahun pertama. Oke, kalau gitu kita masuk amortization. Gitu-gitu terus sampai tahun ke-10 ternyata hasilnya 0. Berarti jawaban kita benar. Bisa juga kalau misalnya salah kayak 100.000 ya. Misalnya gue ngasih ini 100.000. Ini kan hasilnya nggak 0, berarti ini salah. Ada sesuatu yang salah di tabel ya. Itu buat ngecek. Bisa juga kalau kalian pakai itu sih download Excel tadi, tinggal bawa rumus ya. Sorry tadi kayaknya gue putus. Buat nomor 9 ada yang mau nanya nggak? Oke, gue lanjut nomor terakhir ya. Nomor 10, Violet wants to buy a bond for $350.000. Jadi ada bond harganya $350. Oh enggak. Jadi ada sebuah bond, di Violet tuh pengen beli sebuah bond yang nilainya $350.000. Tapi dari $350.000 itu ada 2 bond yang fulfill those kriteria, yaitu CHC sama AMD. CHC itu sama AMD masing-masing par value-nya $350.000. Dia punya same risk sama same maturity juga, which is in 5 years. Nah itu berarti T-nya 5 tahun. Tapi bedanya CHC bond itu rate-nya 12%, offered at 95,35, AMD at 2 J2 14% dengan offered at 100,06. Nah ingat kalau suatu bond itu dihargain lebih murah dari seharusnya kalau interestnya itu lebih rendah daripada interest marketnya, dan dia itu bakal dihargain lebih tinggi kalau interest dia lebih tinggi daripada interest marketnya. Oke, kita cari tahu dulu. Ini ternyata nyari bond yield, terus nulis informasi yang kita ketahui. Oke, jadi step pertama kita harus nyari berapa sih harga bondnya itu. Kan kita tahu par value-nya 350.000, tapi harganya itu ini offered at berapa. Berarti 95,35% kali harganya. Oh, ternyata harga bondnya 333.725. Kupon rate-nya kupon rate-nya 12% karena J2 12%, kita convert ke per semester soalnya dia bayar per semester. Setelah kita tahu 12% sama 6%, kita bisa nyari nih PMT-nya berapa. PMT-nya itu fair value kali kuponnya. Berarti si bondnya itu bakal ngebayar 21.000 per bulannya. Jadi gimana jelasinnya? Sementara sebuah bond value-nya itu bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada 21.000 itu. Nah, buat nyari tahu kita pakai rumus I ini. Oke, jadi ada rate,
number of period, payment per period, minus present value, sama future value. Or beginningnya 0 karena kita begini. Jadi yang mau kita cari tahu ini dari PV dari sebuah bond yang dihargai lebih murah daripada FV-nya ini, berapa sih interest rate aslinya? Kita pakai rumus, ternyata interest rate-nya itu 13%. Artinya apa? Berarti bond itu dihargai lebih murah daripada harusnya. Karena coupon rate-nya dia lebih rendah daripada coupon rate-nya marketnya. Sebentar. Oke, ya benar. Jadi sebuah bond itu lebih murah daripada seharusnya karena interest rate-nya dia lebih rendah daripada interest rate seharusnya. Nah, kita cari di balik AMD PV-nya itu segini, 350.000 kali 100,06. Kita nyari coupon rate-nya berapa, PMT-nya berapa, habis itu kita masukin rumus, ketemu rate-nya ini, ketemu ternyata JTM segini. Kita lihat ternyata coupon rate-nya dia lebih tinggi daripada yang seharusnya, makanya dia itu lebih mahal sedikit dibandingin sama yang seharusnya harga dia fair value-nya. Nah, setelah kita nyari dua itu, ternyata kita ketemu kalau dari dua bond itu interest rate-nya si CHC lebih tinggi daripada interest rate interest rate-nya AMD lebih tinggi daripada interest rate-nya CHC. Berarti yang lebih nguntungin itu si bondnya AMD. Nah, dari dua itu kita bisa simpulin kalau ternyata untuk beli bond AMD dia bakal lebih untung daripada dia kalau invest ke si bond CHC. Oke, itu buat bond. Ini sebenarnya bisa pakai interpolasi juga kayak tadi, tapi lebih gampang pakai Excel. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Kalau mau ngulang bahas juga nggak apa-apa. Sorry banget kalau misalnya gue agak buru-buru jelasinnya. Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya ya. Oke, jadi pembahasannya itu aja sih buat Mojakonya. Nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi. Terus kalau ada yang bingung bisa tanya gue juga. Sama kalau ada yang mungkin pengen nanya soal hal lain dari Matke gitu, nggak berhubungan sama Joko ini juga sebenarnya nggak apa-apa banget. Nanti tanya-tanya aja ya. Oke deh. Kayaknya sih oke, jadi sebenarnya gitu aja sih. Kalau ada yang masih kurang jelas tadi bisa tanya lagi. Selebihnya thank you guys sudah datang buat spamennya kali ini. Semoga nanti buat UTS itu hari berapa ya, pokoknya semoga selama UTS itu bisa lancar lah dari penjelasan gue saat ini. Oh iya, boleh tuh diisi feedbacknya juga guys buat spamennya jelas enggaknya. Oke deh, thank you guys, semangat buat ujian deh. Bye bye. Ini gue